mempunyai kekuatan lebih daripada saya, daripada Muhammad yang datang 600 tahun kemudian sebagai salah seorang saksi. Terima kasih. Kami persilakan satu pertanyaan untuk Dr. Zakir dari bagian belakang. Silakan saudari. Dr. Campbell pertama-tama mencoba mengemukakan fakta yang salah mengenai pandangan Al-Quran tentang alam semesta dan Anda menyangkal anggapan tersebut. Tapi tidak ditujukan apa yang Injil katakan mengenai bentuk bumi dan aspek yang lainnya. Saudari menanyakan pertanyaan yang tidak saya tujukan. Mengenai apa yang Injil katakan tentang bentuk bumi karena berkurangnya waktu, saya dapat menunjukkan 100 poin lain berkaitan dengan berkurangnya waktu. Namun demikian, saudari ingin mengetahui apa yang Injil katakan tentang bentuk bumi. Hal ini disebutkan dalam Injil Matius bab 4 ayat 8 yang mengatakan, referensi yang sama digunakan Dr. Campbell sesuatu yang menarik. Iblis mengambilnya yaitu Yesus Kristus menuju gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan padanya semua kerajaan di dunia dan kemegahannya. Injil Lukas bab 4 ayat 5. Iblis membawanya ke gunung yang tinggi dan menunjukkan padanya keagungan dari seluruh kerajaan di dunia. Sekarang, walaupun Anda pergi ke gunung yang tertinggi sekalipun, Mount Everest, dan seandainya Anda memiliki penglihatan yang baik dan dapat melihat sejauh ribuan mil, tapi Anda tidak dapat melihat semua kerajaan yang ada di dunia. Karena sekarang ini kita tahu bahwa bumi itu bulat. Anda tidak dapat melihat semua kerajaan yang terdapat di sisi dunia sebaliknya, kecuali bumi itu datar. Hal inilah yang dikatakan Injil bahwa bumi itu adalah datar. Penjelasan yang sama diulangi dalam kitab Daniel bab 4 ayat 10 dan juga 11 yang menyatakan dalam sebuah mimpi, pohon yang tumbuh ke surga, tanaman itu tumbuh amat banyak. Sehingga setiap orang yang ada di penjuru bumi dapat melihat pohon tersebut. Hal ini mungkin bila bumi berbentuk datar. Jika pohonnya tinggi sekali dan bentuk bumi datar, itu baru mungkin. Sekarang ini adalah sesuatu fakta yang universal bahwa bumi berbentuk bola. Anda tidak dapat melihat pohon walaupun pohon itu tinggi. Dari sisi sebaliknya, dari bumi yang berbentuk bulat. Lebih jauh, jika Anda baca disebutkan dalam kitab Tawarik 1, bab 16, ayat 30, bahwa bumi tidak bergerak. Hal itu juga disebutkan dalam kitab Mazmur 93 ayat 1, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah menstabilkan bumi, yang berarti bahwa bumi tidak bergerak. Dalam versi internasional baru dikatakan bahwa Tuhan telah membangun dan menghentikan pergerakan bumi sebagaimana dahulu. 1 menit. Tinggal 1 menit atau 1 menit lagi? Tinggal 1 menit. Saya pikir saya disuruh menunggu 1 menit. Berkenaan dengan Dr. William Campbell, beliau mengatakan bahwa Yesus Kristus berkata dalam Injil di beberapa tempat bahwa dia Tuhan. Anda bisa melihat pada kaset video saya, konsep Tuhan dan agama-agama umum yang memberikan semua referensi dan jawabannya. Saya akan memberi referensi dari apa yang beliau kutip, aku dan Bapakku adalah satu, yang berasal dari Yohanes bab 10 ayat 30. Dan pada awalnya adalah firman tersebut dari Yohanes bab 1 ayat 1. Anda lihat konteksnya dan Anda akan mengetahui bahwa Yesus Kristus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Anda dapat mengambil kaset saya yang tersedia di serambi luar dalam kemiripan antara Islam dan Kristen yang memberikan uraian bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Pertanyaan berikutnya dari saudari wanita yang ada di depan untuk Dr. William Campbell. Anda menyebutkan sebuah tes di mana pemegang kepercayaan yang teguh dapat meminum racun dan dapat bertahan karena kepercayaannya. Bagaimana dengan Rasputin yang keracunan sianida yang membunuh 16 orang dan ketika racun itu tidak membunuhnya? Dia meninggal karena kehilangan darah. Dia bukanlah pemeluk Kristen yang teguh. Bagaimana Anda menjelaskannya? Karena hanya seorang Kristen yang baik yang dapat meminum racun dan dapat bertahan hidup. Ya, saya tidak merasa harus menjelaskan itu semua. Yang saya maksud adalah jika Rasputin adalah bukan seorang Kristen, apa yang terjadi padanya tidak memiliki dasar atas apa yang terjadi dalam Injil. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Yesus, Tuhan tidak bermaksud agar kita mengantri di sini dan mulai mengambil racun dan melihat. Tolong lebih fokus pada Mike. Maaf. Ini bukanlah suatu cara untuk mengetes Tuhan. Hal itu diberikan karena Tuhan mengatakan bahwa hal inilah yang akan terjadi. Contohnya adalah Paul, dia pergi ketika terdampar, kemudian saya pikir itu creep. Tapi saya berpikir tentang tempat yang salah dalam pikiran saya dan dia mendarat dan kemudian dia membuang kayu dalam api dan kemudian seekor ular menggigitnya. Tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tapi saat itu dia tidak berniat untuk mengetes Tuhan. Dia mencoba untuk membuang kayu ke dalam api.
Hal itu situasi yang berbeda. Jawaban Anda tidak sesuai dengan pertanyaan yang kulontarkan. Mohon tidak berkomentar. Pertanyaan berikutnya dari belakang untuk Dr. Zakir Naik. Maaf sebentar. Silakan. Saya hanya ingin mengatakan tentang lingkaran bumi. Dalam Yesaya bab 40 ayat 22 dikatakan bahwa Dia Tuhan duduk bertahta di atas lingkaran bumi. Baiklah saudara. Pertanyaan untuk Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir, Anda mengatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Saya melihat ada lebih dari 20 kesalahan dalam tata bahasa Arab. Dan saya akan mengatakan kepada Anda beberapa di antaranya. Innallazina amanu wallazina hadu wasabi'un. Dan dikatakan di Al-Baqarah dan Al-Hajj. Innallazina amanu wallazina hadu wasabi'in. Mana yang benar? Asabi'un atau asabi'in? Itu yang pertama. Yang kedua adalah Saudara, Anda mengatakan maaf, hanya satu pertanyaan ini saja. pertanyaan yang sama. Dia mengatakan dalam surat Taha ayat 63. Inna hazani lasahiron. Kesalahan. Inna hazaini lasahiron. Dapatkah Anda menjelaskannya? Dan Saudara, masih banyak lagi kami hanya kesalahan yang mengizinkan ada Anda di untuk situ. pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua tidak dapat kami izinkan. Karena kami telah sepakat bahwa hanya ada satu pertanyaan dalam satu kali kesempatan. Baik. Pertanyaan saudara sangat bagus. Saya akan urut dan saya setuju dia telah menyebutkan 20 masalah grammar. Dan buku yang dia rujuk adalah Dr. Abdul Fadi. Benar kan? Apakah Al-Quran itu sempurna? Saya dapat melihatnya. Ya, alhamdulillah penglihatan saya baik. Saya akan jawab 20 pertanyaan tersebut secara bersamaan. Karena saya telah membaca buku tersebut, saya akan menjawab semuanya. Insya Allah. Poin nomor 1, saudara. Poin nomor 1, harus dicatat bahwa semua tata bahasa diambil dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab berbahasa Arab yang termulia, kitab yang bernilai tinggi, kitab literatur tertinggi. Semua tata bahasa Arab diambil dari Al-Quran. Al-Quran adalah buku pedoman tata bahasa. Karena Quran adalah buku pedoman tata bahasa, dan semua tata bahasa diambil dari Quran, maka Quran tidak mungkin mengandung kesalahan tata bahasa. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Poin kedua. Ini seperti Anda mengambil penggaris, dan penggarisnya ada di sini, dan Anda katakan ukurannya salah. Sepertinya tidak masuk akal. Itu poin 2. Di tiap suku Arab yang berbeda, tata bahasa selalu berubah. Dr. William Campbell tahu. Tata bahasa selalu berubah. Dan pada beberapa suku Arab, ada kata-kata yang bersifat feminim. Kata yang sama bahkan bersifat maskulin di suku yang lain. Kata yang sama pada suku yang berbeda, tata bahasanya berubah. Bahkan gender pun selalu berubah. Maukah Anda mengecek Al-Quran dengan tata bahasa yang salah? Tidak. Dan lebih dari itu, kepandaian Al-Quran sangatlah hebat. Sangat hebat dan jauh lebih unggul. Dan tahukah Anda ada berbagai macam buku di internet? 12 kesalahan tata bahasa, 21 kesalahan tata bahasa. Abdul Fadi 20 kesalahan tata bahasa. Apakah Anda pikir orang Kristen akan mengambil kesalahan ini? Anda tahu siapa yang mengambil? Muslim? Sarjana Muslim seperti Zamak Sarif. Apa yang mereka katakan? Bahwa tata bahasa Al-Quran sangatlah hebat. Yang bertentangan dengan bahasa Arab konvensional. Tata bahasa Al-Quran sangatlah tinggi. Untuk membuktikannya mereka memberikan contoh, dan saya akan memberikan beberapa contoh yang akan menjawab 20 pertanyaan tersebut. Mereka memberikan contoh seperti kita baca Al-Quran yang berbunyi, kaum Lut alaihissalam, mereka menolak semua utusan. Di situ juga disebutkan, Dr. William Campbell mengatakan kaum Nuh mereka menolak para utusan. Kita tahu dari sejarah bahwa hanya satu utusan yang dikirim kepada mereka. Jadi ada kesalahan tata bahasa. Al-Quran berbunyi, para kaum tersebut menolak utusan, bukan para utusan. Dengan tata bahasa awam seperti yang saya dan Anda ketahui, hal itu mungkin merupakan suatu kesalahan. Tapi jika Anda membaca buku yang ditulis orang awam, apa keindahan Al-Quran? Keindahannya adalah, mengapa Quran merujuk para utusan dan bukannya utusan saja? Anda tahu kenapa? Karena kita tahu bahwa pesan dasar dari semua utusan adalah sama, yaitu hanya satu Tuhan. Tentang Tauhid, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebutkan bahwa kaum Lut dan kaum Nuh alaihissalam menolak utusan. Dapat dikatakan, dengan menolak Lut mereka tidak secara langsung menolak semua utusan-utusan.
Lihatlah keindahannya. Alhamdulillah. Anda mungkin berpikir ini suatu kesalahan. Ini bukan suatu kesalahan. Orang seperti Anisoros mengatakan bahwa Al-Quran berbunyi, kun fayakun, be and it is. Seharusnya kun fakana, be and it was. Past tense dalam bahasa Arab adalah kun fakana dan bukan kun fayakun. Namun kun fayakun lebih unggul. Dikatakan bahwa Allah, it was, it is, and can do. Past, present, and future. Terima kasih Dr. Zakir. Silakan pertanyaan yang berikutnya dari saudara yang ada di depan untuk Dr. William Campbell. Dr. Campbell, ini adalah pertanyaan yang tulus untuk mempelajari sedikit tentang Kristen. Saya ingin bertanya tentang bahwa kependettaan Yesus hanya selama 3 tahun setelah dia dibaptis oleh Yohanes Sang Pembaptis. Jadi Yesus adalah orang yang terkuat kedua setelah Tuhan. Dia putra Tuhan. Apa peranan Yesus dari mulai awal kehidupannya? Awal pertama sampai 27 atau 28 tahun, apa peranan terpentingnya? Ini, maaf Dr. Campbell, ini bukanlah topik yang kita bahas malam ini. Kita telah sepakat untuk tidak membicarakannya. Silakan selanjutnya. Pada awal presentasinya, Dr. Campbell menyebutkan tentang Zulkarnain dari surat ke-18 dalam Al-Quran yang dikatakan gua. Dan beliau menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung. Bisa Anda buktikan pada saya bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu? Saya hanya membacanya dalam komentar Yusuf Ali, tapi dengan mengabaikan apakah itu adalah Alexander Agung atau siapapun. Matahari tidaklah tersusun dalam kesuraman, rawa, dan itulah yang dikatakan ayat tersebut. Saya harap Anda dapat memahaminya. Ya saudari, silakan pertanyaan untuk Dr. Zakir. Saya tidak tahu persis ayatnya, tapi Injil mengatakan ketika Yunus selama 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan. Juga seorang anak manusia yang selama 3 hari 3 malam berada di rahim bumi. Apakah Yesus damai baginya secara ilmiah mengabulkan tanda-tanda dari Yunus? Yang saudari maksudkan adalah ayat dari Injil Matius 12 ayat 38 dan 40. Ketika orang bertanya pada Yesus, tunjukkan padaku sesuatu tanda, tunjukkan padaku suatu keajaiban. Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Lalu Yesus berkata, meletakkan semua telur-telurnya dalam sebuah keranjang. Dan jika Anda mengikuti tanda Yunus, kitab Yunus kurang dari 2 halaman, dan sebagian besar dari kita tahu. Jika Anda analisa bahwa Yunus selama 3 hari 3 malam, tapi Yesus yang kita tahu dari Injil bahwa dia ditempatkan pada sebuah salib. Penyalipan yang dinyatakan. Setelah larut malam, dia diturunkan dari salib dan dibaringkan di dalam kubur. Dan minggu pagi Anda lihat batunya telah dipindahkan dan kuburannya telah kosong. Jadi Yesus berada dalam kubur pada Jumat malam. Dia berada dalam kubur Jumat malam. Ada di sana pada Sabtu pagi. Sabtu hari, 1 malam. Dia berada di sana 1 malam. 2 malam 1 hari. Sekali lagi saya jelaskan 2 malam 1 hari dan bukan 3 hari 3 malam. Tapi 2 malam 1 hari. Bukan 3 hari 3 malam. Dr. Campbell memberikan jawaban dalam bukunya. Sebagian dari 1 hari dapat dihitung sebagai 1 hari. Jika pasien datang pada saya, siapa yang sakit pada Sabtu malam, pada Minggu pagi, jika saya tanya sudah berapa lama sakit, dia akan berkata 3 hari. Saya setuju dengan Anda dengan pendekatan secara indeks. Anda mengatakan sebagian dari 1 hari dapat dikatakan 1 hari. Jadi Sabtu malam merupakan sebagian dari 1 hari. Minggu sebagian dari 1 hari. 1 hari penuh. 1 hari penuh tidak masalah. Jika pasien berkata 3 hari, saya tidak keberatan. Tapi tidak ada pasien yang mengatakan 3 hari 3 malam. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan berbagai macam pasien. Termasuk misionaris Kristen yang memberitahu saya yang sakit di malam hari sehari sebelum kemarin mengatakan bahwa saya sudah sakit di sini selama 3 hari 3 malam. Jadi Yesus Kristus tidak mengatakan 3 hari. Yesus Kristus mengatakan 3 hari 3 malam. Ini merupakan kesalahan matematik. Secara ilmiah, Yesus tidak membuktikan. Lebih dari itu, ramalan mengatakan sebagai Yunus juga sebagai anak manusia. Bagaimana mungkin Yunus ada di dalam perut ikan paus, dalam perut ikan, mati atau hidup? Hidup, ketika dia terbuang keluar, dia tetap hidup. Dalam perut seekor paus, dia mengelilingi samudra. Mati atau hidup? Hidup, dia dibuang ke pantai, mati atau hidup? Hidup, 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 dan hidup.
Hidup, 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 hidup. Ketika saya tanya kaum Kristen, bagaimana Yesus Kristus yang ada di dalam kubur atau makam, mati atau hidup? Mereka katakan mati. Hidup. Hidup? Alhamdulillah. Apakah dia Kristen? Jika dia hidup, alhamdulillah dia tidak disalib. Jika dia meninggal, maka dia tidak mengabulkan tanda. Anda dapat melihat pada kaset video saya. Saya telah membuktikan bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Mereka tidak membunuh dan menyalibnya, tapi orang yang diserupakan dengan Isa. Terima kasih Dr. Nick. Silakan pertanyaan untuk Dr. William Campbell. Anda seorang dokter, dapatkah Anda menjelaskan aspek kesehatan yang beraneka ragam yang ada dalam Injil karena Anda belum menjawab pertanyaan tersebut dalam bantahan Anda? Misalnya darah digunakan sebagai desinfektan, air yang pahit untuk mengetes perjinahan, dan yang penting adalah seorang wanita dalam keadaan kotor selama 2 periode ketika dia melahirkan anak perempuan jika dibandingkan dengan melahirkan anak laki-laki. Terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan mencoba menjawabnya. Tetapi Dr. Naik tetap teguh pada pertanyaan yang seharusnya ditujukan kepada kaum Kristen. Dikatakan bahwa pada hari berikutnya ketika dikatakan bahwa itu adalah satu, setelah persiapan itu, ketua pendeta dan para priests berkumpul bersama dengan pilot dan berkatalah mereka, "Tuan, kami ingat bahwa dia masih hidup, dia telah mengatakannya. Setelah 3 hari aku akan bangkit kembali, oleh karena itu berilah air pada batu nisan agar kokoh sampai 3 hari. Maka mereka menggunakan kata-kata tersebut yang dapat ditukar. Sejauh saya memperhatikan masalah ini setelah hari ketiga, sama dengan yang terjadi dengan Yesus di dalam makam. Hal lain yaitu kebangkitannya. Ada satu hal lain. Ketika Yesus ditangkap, yaitu pada saat Kamis malam, Mohon tenang, jangan seperti ini. Mohon sabar. Kamis setelah ketika dia ditangkap, dia berkata, "Waktuku telah tiba." Lalu kemudian saya menghitung bahwa ada 3 hari 3 malam. Dan sekarang Anda bertanya pada saya tentang di mana letak pernyataan ini dalam Injil. Saya percaya bahwa Injil ditulis oleh Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa semua ini sudah dijelaskan oleh Tuhan yang ada di dalam kitab Injil. Sekarang kita menuju pertanyaan terakhir dari Mike, dari saudara yang berada di belakang, untuk Dr. Zakir. Kemudian kita akan mulai pertanyaan dari kartu indeks. Ini adalah pertanyaan terakhir. Mohon dipersingkat untuk Dr. Zakir. Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Aslam Rauf. Saya seorang siswa yang mempelajari biologi. Dan sekarang ini guru saya sedang mengajarkan evolusi. Saya ingin menanyakan tentang jawaban Islam mengenai evolusi. Jika Anda dapat menjelaskannya secara singkat, apa yang Islam katakan mengenai topik evolusi dan penciptaannya. Terima kasih. Pertanyaan saudara sama bebasnya dengan Dr. William Campbell menjawab. Saya juga akan menjawab dengan bebas. Dalam Al-Quran, nama Alexander tidak disebutkan, tapi Zulkarnain, bukan Alexander. Jika beberapa komentator telah membuat kesalahan, kesalahan berasal dari manusia, bukan kesalahan Tuhan. Mengenai Injil yang mengatakan dunia dalam Yesaya adalah bundar, tidak masalah. Dikatakan lingkaran, bukan bulat. Dalam suatu tempat Injil mengatakan datar, tempat lain mengatakan lingkaran. Jika Anda setuju, bentuknya seperti disk. Apakah bentuk seperti ini bumi? Lingkaran dan datar. Ini bukan bentuk bumi.